Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Ya. Hari ini siapa ya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Syukurlah kalau hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa ya yang berangkatnya paling awal? Arum, Bu. Iya, Bu. Arum ya? Iya, Bu. Nah, Arum berangkatnya paling awal. Jadi sekarang Nah Arum yang memimpin doa teman-temannya ya. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih, Ibu. Sama, Ibu. Tadi kenapa ya kok kelihatannya lemas sekali, belum sarapan apa? Lagi tidak enak badan, Bu. Aduh, kenapa? Kok tidak enak badan? Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba badannya meriang, Bu. Aduh, Tapi tadi sudah bilang sama Ibu mau tetap masuk sekolah. Oh, begitu. Ya udah nanti tetap di sekolah, tapi kalau misalnya ada apa-apa, Sadi langsung bilang Bu Guru ya. Ya, Bu. Ya, ya udah. Sekarang mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semua belum? Hafal, Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah, ayo kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan semangat. Dengan harapan nanti kita dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu mau bertanya. Coba kalian bandingkan ketika kalian sedang berjalan dan ketika kalian sedang berlari, apakah detak jantungnya akan sama atau berbeda? Beda, Bu. Berbeda, Bu. Nah, coba Arum, berbedanya seperti apa Arum? Kalau berlari, Bu, detak jantungnya cepat. Tapi kalau berjalan, lambat, Bu. Oh, begitu. Itu seperti itu karena apa ya? Kok bisa seperti itu ya? Nggak tahu, Bu. Kenapa ya, Bu? Ya, kenapa? Coba Wiwi bisa tahu nggak, Wiwi? Kenapa ya, Wiwi ya? Kok bisa begitu ya? Mungkin karena kecapean kalau lari, Bu. Karena kecapean. Ya. Coba kalau Maisaro, kira-kira kenapa ya? Karena capek, Bu. Jadi jantungnya lebih cepat, Bu. Oh, begitu. Jadi karena jika kita berlari,
maka jantungnya itu akan memompa darahnya lebih banyak dan lebih cepat, begitu? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar sekali. Jadi jantung itu memompa darah lebih banyak dan lebih cepat ketika kita melakukan aktivitas yang berlebihan seperti berlari. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1, materinya pantun dan sistem peredaran darah pada manusia. Dengan tujuan, setelah pembelajaran ini, kalian dapat membuat sebuah pantun dan bisa membuat sebuah proyek, yaitu alat peraga sistem peredaran darah sederhana. Sebelumnya, kalian sudah pernah lihat belum alat peraganya? Atau pernah lihat di YouTube? Atau pernah lihat di mana? Sudah pernah lihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, kalau belum nanti kita buat bersama-sama ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian, nah di sini ada sebuah gambar. Nah, sebelum mengisi gambar ini bersama-sama, Bu Guru mau menanyakan lagi, siapa yang tahu apa itu fungsinya jantung? Siapa yang tahu? Coba, Sadi. Jantung Ayo, fungsinya Bu. apa, Sadi? Buat Ya, ngompa darah, Bu. buat memompa darah. Darah di mana ya? Mana ya? Di mana Kalau ya? ingat ke paru-paru, Bu, kayaknya, Bu. Paru-paru. Coba, Maisaro. Apa hanya di paru-paru darahnya itu? Ke seluruh tubuh ya, Bu. Oh iya. Nah, betul sekali. Jadi, jawaban Sadi betul untuk memompa darah dan jawaban Maisaro juga betul ke seluruh tubuh. Jadi, fungsinya jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Itu anak-anak. Nah, sekarang kalian lihat. Di sini ada sebuah gambar. Nih, ada gambar organ tubuh manusia. Gambar yang pertama yang ditunjukkan satu itu gambar apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Arum, coba Arum. Gambar apa ini Arum? Paru-paru, Bu. Gambar paru-paru. Kira-kira benar nggak Sadi ini gambar paru-paru? Betul, Bu. Betul ya? Iya, Bu. Oh ya, oke, betul sekali. Coba yang kedua. Wiwi, mana Wiwi? Kok Wiwi? Saya, Bu. Wiwi ini ngobrol terus dari tadi. Coba Wiwi, ini gambar apa Wiwi? Itu gambar apa ya, Bu? Jantungnya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar jantung. Kemudian, ini yang ketiga. Coba yang ketiga. Tadi. Gambar apa tadi? Apa itu, Bu? Usus, Bu, ya itu, Bu, ya? Bukan usus. Ayo, siapa? Coba, ada yang bisa menebak nggak ini gambar apa? Ayo, Agustini. Agustini bisa ini pasti. Yakin Ibu. Ayo, apa? Itu, Bu. Apa ya? Apa ya, Bu? Allah. Pembuluh nadi, Bu. Oh, pembuluh nadi ada pembuluh Darah. Oh, iya, Bu. pembuluh darah. Betul sekali. Oh, iya. Nah, ini adalah organ-organ yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, kemudian ada lagi gambar. Nih. Ini gambar apa tadi? Gambar jantung, Bu. Jantung. Gambar jantung ini, bagian jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, ada serambi kanan, kemudian ada bilik kanan, dan ada serambi kiri, kemudian ada bilik kiri. Dan ruangan yang ada di dalam jantung ini nantinya juga akan ikut bekerja pada sistem peredaran darah.
dari organ yang telah disebutkan tadi, ada yang tahu tidak bagaimana cara sistem peredaran darah bekerja? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Wiwi tahu nggak gimana caranya sistem peredaran darah bekerja? Darah mengalir ke seluruh tubuh. Itu ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video pembelajaran ini ya. Tolong disimak ya, diamati, disimak, dicatat jika memang kalian belum paham. Nah, ini. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Selanjutnya menuju ke serambi kanan. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan setiap organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang videonya. Selanjutnya darah dan relaksasi secara
tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri. Kedua, katup tricuspid yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmonal yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta, kuat dan elastis, 160.000 km. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Berikut ini gambar organ paru-paru dan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadi di alveolus. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia. Apakah kalian sudah memahami tentang sistem peredaran darah manusia? Sekarang mari kita dengarkan ungkapan rasa syukur Siti karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Siti mengungkapkan rasa syukurnya dengan sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Demikian tadi pantun yang dibacakan oleh Siti. Lalu tahukah kalian apa itu pantun? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturan tersebut menjadi ciri khas dari sebuah pantun, yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Dan yang keempat, bersajak atau berima ABAB. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang cara kerja sistem peredaran darah. Tadi siapa yang sudah menyimak? Coba siapa yang bisa mengemukakan kembali apa itu sistem peredaran darah kecil? Bagaimana cara kerjanya sistem peredaran darah kecil?
Coba Maisaro, lihat dari video tadi. Iya, Bu. Coba cara kerjanya bagaimana tadi sistem peredaran darah kecil? Ya, Bu. Jadi tadi sistem peredaran darah itu ada 2 ya, Bu. Ada Ya, yang besar, ada yang kecil. ya, Kalau yang kecil tadi dimulai dari bilik kanan ya. menuju arteri, Mm-mm. menuju paru-paru, menuju vena, dan ke serambi kiri, Bu. Ya, mungkin ada yang bisa lebih tepat lagi jawabannya. Arum atau ada yang lain? Tadi Arum nggak mencatat ya waktu menonton video ya. Iya, Bu. Tadi diajak cerita sama Agustini, Bu. Nah itu makanya kalau kita sedang belajar jangan ngobrol sendiri sama temannya. Udah nggak apa-apa. Nanti diperhatikan lagi ya biar bisa menjawab ya. Ya, Bu. Tadi disimak nggak tadi videonya? Bu, kalau apa tadi namanya peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, Bu. Dari jantung ke paru? Paru balik lagi ke jantung. Oh gitu. Kalau dia peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung, Bu. Iya. Terus masuknya kemana? Setelah dari jantung kemudian masuk ke? Mana tadi Bu ya? Tadi cuma nyatet itu tadi, Bu. Oh, terlalu cepat ya videonya ya? Iya, Bu. Kan kalian bisa buka di buku tema itu ada di situ. Ya udah nggak apa-apa. Jadi seperti Ya, ini. Bu. Cara kerja sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan menuju paru-paru, melewati arteri pulmonalis, kemudian kembali lagi ke jantung, melewati vena pulmonalis dan masuk kembali ke serambi kiri. Itu cara kerja sistem peredaran darah kecil. Kecil. Kalau cara kerja sistem peredaran darah besar, yaitu darah mengalir dari bilik jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, tapi melalui vena dan kemudian masuknya ke serambi kanan. Oh, iya, iya. Ya, lain kali bukunya sambil dibaca ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tadi setelah kita menyimak video tentang sistem peredaran darah, kemudian kita menyimak video tentang pantun. Yang bisa menyebutkan ciri-ciri pantun. Ayo, habis nih. Iya, Bu. Ciri-ciri pantun, setiap baitnya, Bu, terdiri atas 4 baris. Iya. Baru setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, betul. Lalu baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat itu merupakan isi pantun. Iya. Lalu yang keempat, Bu, dia bersajak AB. Oh iya, betul sekali. Tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Agustini. Nah, ini ada contoh sebuah. Nah, kira-kira dari contoh sebuah pantun ini sudah masuk ke dalam ciri-ciri pantun atau belum? Coba menurut Maisaro gimana? Ini sudah masuk belum ke ciri-ciri pantun? Sudah tepat atau belum? Sudah, Bu. Iya. Sudahnya dari mana? Coba. Itu dalam satu bait ada 4 baris, Bu. 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Ya, terus sajaknya AB, Bu. Oh iya. Iya. Terus ada lagi? Itu, Bu, yang saya tahu, Bu. Oh, itu. Ada yang bisa menambahkan? Coba, Wiwi. Wiwi lagi ke toilet, Bu, tadi, Bu. Oh, iya, tadi Ibu tidak memperhatikan, maaf ya. Coba. Ya, tadi sudah bilang sama Ibu tadi. Oh iya, maaf ya, Ibunya tadi tidak memperhatikan. Coba Sadi bisa menambahkan lagi ya, masih ada 2 lagi ciri-cirinya? Sajaknya AB sudah.
Kemudian 4 baris, 1 bait isinya 4 baris. sudah tuh lagi. Oh, Ayo. ini tadi Bu, apa namanya? Isi suku katanya 8 sampai 12, Bu. Nah, iya betul sekali. Kemudian ada satu lagi apa? Satu lagi. Apa ya tadi Bu ya? Bagiannya ada 2. Yang pertama apa? Oh iya Bu, itu baris pertama dan ketiga itu, kedua Bu, itu adalah sampiran Bu. Benar. Kalau 3 sama 4 itu dia adalah isi Bu. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, murid Ibu udah pinter-pinter sekarang. Nah, jadi tugas kalian hari ini yaitu membuat sebuah pantun dengan tema sistem organ peredaran darah. Kemudian kalian juga harus membuat sebuah proyek alat peraga sistem peredaran darah. Ayo, ada bayangan nggak tentang proyeknya? Kira-kira seperti apa? Kira-kira? Belum ya? Belum ada ya? Kalau Belum tahu, Bu. Nah, jadi nanti Ibu Guru kasih contoh. Ini kebetulan Ibu sudah membawa contohnya. Tapi sebelumnya kalian duduk dulu. Per kelompok. Per kelompok. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi. Ada 3 kelompok. Nih. Oh iya Bu. Ya. Ya, Bu. Langsung aja duduk berkelompok. Nih. Bu Guru juga akan membagikan LKPD. Siapa yang tahu LKPD itu apa? Lembar untuk mengerjakan tugas, Bu. Peserta didik, Bu. Betul sekali. Nah, ini LKPD-nya dibagi. Coba kalian perhatikan baik-baik petunjuk yang ada di LKPD ya. Bahan dan alat sudah Ibu siapkan. Ini nanti perwakilan kelompok ambil sendiri di meja Ibu. Semuanya sudah disiapkan, jadi kalian tinggal merakit. Contohnya seperti ini. Ini sudah Ibu buat. Nah, nanti kalian membuat sistem peredaran darah seperti ini ya. Nah, terlihat nggak ini? Oh, tidak terlihat. Nggak nampak, Bu. Oh, tidak terlihat. Sayang sekali padahal. Oke, berarti nah ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti desain proyeknya tentang sistem peredaran darahnya seperti ini. Jadi sebelum mengerjakan, kalian buka dulu LKPD-nya ya. Di situ ada petunjuk-petunjuk. Yang pertama untuk kegiatan yang pertama nih. Coba dilihat. Perintah kerja. Yang pertama, buatlah jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dalam membuat proyek. Gimana caranya? Di sini ada jadwal kegiatan penyusunan proyek misalnya seperti ini. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu. Ya, waktu untuk mengerjakan proyeknya itu sekitar 30 menit. Jadi yang 5 menit untuk mengerjakan pantun, yang 20 menit untuk mengerjakan sistem peredaran darah. Kira-kira cukup kan ya waktunya ya? Ya, Bu. Cukup Bu. Nah, untuk mengisi tabel jadwal kegiatan penyusunan proyek seperti ini contohnya misalnya kita mulai pukul 8.08 sampai pukul 8:10 menit. Jenis kegiatannya misalnya membuat pantun gitu. Kemudian yang nomor 2 pukul 8:10 menit sampai pukul sekian. Jenis kegiatannya apa? Nanti kalian tulis sendiri di situ. Ya, pokoknya mengisinya seperti itu. Nanti silakan kalian isi sesuai dengan kegiatan. Nanti Ibu bantu ya, Ibu bimbing nanti untuk mengisi jadwal ini. Terus kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu buatlah sebuah pantun dengan tema kesehatan atau dengan tema organ peredaran darah. Tadi
Tulisnya di dalam kolom sini aja. Nih, di sini sudah disiapkan kolomnya. Kalian mengisinya di sini. Kemudian tuliskan deskripsi singkat mengenai fungsi organ peredaran darah. Tadi sudah dijelaskan ya lewat video. Nah, kalau sudah, silakan kalian bekerja dengan kelompoknya masing-masing dimulai dari sekarang. Silakan. Bisa dipahami atau mungkin ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh. Itu petunjuk dan langkah-langkahnya sudah ada di LKPD. Kalian tinggal lihat ya bagaimana cara membuatnya. Gimana? Ini diem, udah paham atau masih bingung ya? Gimana anak-anak? Paham, Bu. Sudah paham? Yaudah, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Lakukan yang terbaik untuk kelompok kalian. Bu Guru sambil memantau pekerjaan kalian. Jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan. Bilang sama Bu Guru, nanti Bu Guru bantu, nanti Bu Guru bimbing ya. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Apa masih serius ini? Sepertinya lagi serius. Lagi fokus ya. Iya, Bu. Kalian bagi tugas ya. Ada yang membuat deskripsi mengenai fungsi organ, ada yang membuat pantun, kemudian ada yang merakit alat peraga sistem peredaran darahnya. Jadi nanti ketika waktunya sudah selesai, tugasnya pun sudah selesai. Gimana anak-anak? Apakah ada kendala? Ibu mau bertanya. Ya, boleh. Ini tali rivetnya itu menggunakannya bagaimana, Bu? Oh, itu kan di situ ada lubang kecil. Kamu masukkan aja ujung talinya ke dalam lubang kecil, kemudian ditarik. Nanti itu akan kuat kencang sendiri. Oh, iya, Bu. Saya coba, Bu. Iya, oke. Ya, bisa dilanjut ya. Iya, Bu. Sambil Bu Guru pantau, sudah sampai mana proyek kalian ini? Coba lihat kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini sudah bagus nih. Tinggal menempel gambar pada bagian-bagian organnya. Iya, Bu. Kemudian pantunnya juga sudah dibuat, ini sudah bagus, sudah oke. Sudah, Bu. Tadi memang bagi-bagi, Bu, ngerjainnya, Bu. Iya, emang harusnya seperti itu. Jadi semua bekerja. Karena Ibu Guru juga akan melakukan penilaiannya per individu juga. Jadi nanti yang tidak ikut bekerja kelompok ya nilainya pasti beda dengan yang bekerja gitu. Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Ya, coba ini kok agak kurang rapi. Dirapikan coba yang di bagian jantungnya ini kok agak miring ya. Iya, Bu. Ya, dirapikan ya. Iya, Bu. Kelompok 3. Oke, iya ini bagus kelompok 3 deskripsinya. Tepat sekali. Tinggal sedikit lagi proyeknya juga selesai ya. Hampir selesai ini sepertinya.
Nah, mungkin semuanya sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, Sudah, Bu. kelompok 3. Bu. Ya, ini kayaknya yang sudah siap sekali kelompok 2. Bagaimana kalau kelompok 2? Untuk pertama dulu ya, yang presentasi sudah siap? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, siapa yang akan mewakili? Yang pertama, yang membacakan pantun. Siapa? Nah, Saya, Bu. Nih hasil karya pantun kelompok 2. Coba silakan. Siapa? Kan di situ kan ada 3 ya, setiap kelompok itu nanti bisa dibagi satu-satu tugasnya. Jadi ada yang membaca pantun, ada yang membacakan deskripsi, kemudian ada yang membacakan cara kerja sistem peredaran darah. Nah, coba kelompok 2 dulu. Siapa yang mau membacakan pantunnya? Siapa? Mai Sarah? Atau siapa kelompokmu siapa saja, Mai? Tadi ada saya, ada Wiwi, Bu. Oh, Wiwi. Oh, udah. Oh, Wiwi ya. Terus ada siapa lagi? Ada Arum ya? Iya, Bu. Coba Arum. Arum yang membacakan pantunnya. Ya, Bu. Jalan-jalan ke kota Semarang. Jangan lupa makan lumpia. Rajinlah bersepeda di waktu senggang. Darah lancar, hati bahagia. Iya, bagus sekali. Coba teman-teman diberikan tanggapan. Pantun ini sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun atau belum? Ayo semuanya mencoba berpendapat. Sudah, Bu. Sajaknya sudah betul, Bu. Sudah oke ya, sudah sesuai dengan ciri-cirinya ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang lanjut. Wiwi yang membacakan tentang deskripsinya. Iya, Bu. Ya, fungsi organ peredaran darahnya ada apa saja? Ya, yang pertama ada jantung. Itu Ya. fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Fungsinya sebagai saluran tempat mengalirnya dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya, Kemudian yang ketiga paru-paru fungsinya sebagai penyuplai oksigen dalam darah, Bu. Iya, bagaimana tanggapan teman yang lain? Sudah benar atau belum jawabannya Wiwi? Jawaban kelompok 2 yang diwakilkan oleh Wiwi sudah benar atau belum? Sudah benar, Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang sistem peredaran darah. Coba tunjukkan mana hasil proyeknya. Bisa ditunjukkan. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Perwakilannya Maya yang di kelompok 2 ya. Iya, Bu. Coba hasil proyeknya Mai seperti apa, Mai? Seperti ini, Bu, dari kelompok 2. Oh iya, bagus sekali. Coba sekarang jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, ini hasil proyeknya seperti ini. Coba Ya, Bu. jelaskan, Mai. Ya, jadi di sini ada sistem peredaran darah kecil. Cara kerjanya yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari bilik kanan mengalir menuju paru-paru. Lalu melewati arteri pulmonalis di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang mengandung karbon dioksida. Oh ya. Dengan darah yang mengandung oksigen, darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung
melalui vena pulmonalis, kemudian darah masuk lagi ke serambi kiri. Ya, tuh Ya, untuk Bu. sistem peredaran darah kecil ya. Iya, Bu. Ya, sekarang sistem peredaran darah besar. Bagaimana cara kerjanya? Ya, Bu. Sistem peredaran darah besar, cara kerjanya darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kiri, Bu. Oh iya. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya sudah tepat untuk kelompok 2? Sudah, Bu. Benar, Bu. Nah, bagaimana proyeknya? Bagus tidak? Bagus, Bu. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 juga sama ya. Tadi proyeknya sudah bagus-bagus. Kemudian jawabannya sudah bagus-bagus. Pantunnya sudah bagus-bagus. Pokoknya semuanya bagus. Sudah tepat, sudah baik, sudah sesuai dengan ciri-cirinya. Kemudian alat peraganya juga sudah sesuai dengan organ-organ yang ada pada sistem peredaran darah. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya. Oh, atau ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian tentang pembelajaran ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Seperti apa? Tidak, Bu. Tidak, Kelompok berarti 1 sudah nggak paham. ada, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang gantian Bu Guru yang mau tanya. Bagaimana perasaan kalian ketika dalam mengerjakan proyek ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senangnya bagaimana? Karena kan selama ini kan kita belum pernah ya membuat proyek seperti ini ya, baru kali ini kan. Ya, Bu. Nah, jadi kalian merasa bagaimana? Senang. Terus apa lagi? Semangat, Bu. Lebih termotivasi gitu ya belajarnya dengan cara membuat keterampilan dan berkelompok dengan temannya gitu, menumbuhkan Ya. motivasi belajar ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, Bisa berdiskusi dengan teman, Bu. oh iya, bisa berdiskusi, bisa bertukar pendapat dengan temannya. Nah, untuk pelajarannya kira-kira sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Siapa lagi kira-kira yang ingin mengungkapkan perasaannya? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mari kita hargai dulu kerja keras kita dalam kegiatan ini. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, hasil proyek ini nantinya akan Ibu Guru pajang di dalam ruangan kelas agar selalu diingat, wah waktu itu kita membuat proyek gitu. Karena ini adalah keterampilan yang kalian buat bersama dengan teman-teman kalian. Nah, kemudian mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pertama tadi, coba masih ingat enggak kita belajar tentang apa tadi yang pertama? No. Peredaran darah, Bu. Peredaran darah. Peredaran darah dibagi menjadi berapa? Ada 2, Bu. Darah kecil sama besar. Iya, betul sekali. Sistem peredaran darah kecil dengan sistem peredaran darah besar. Kemudian apa lagi tadi? Pantun, Bu. Tentang Pantun, Bu. Tentang membuat pantun dengan tema kesehatan atau organ peredaran darah. Kemudian kalian tadi juga mengetahui ciri-ciri
Pantun. Ciri-ciri pantun, Bu. Betul. Nah, kemudian yang terakhir apa yang sudah kalian kerjakan tadi? Yang paling terakhir? Membuat proyek, Bu. sistem peredaran darah, Bu. Iya, membuat proyek sistem peredaran darah pada Manusia. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Ini untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah dipelajari hari ini. Bu Guru beri waktu 5 menit ya dalam mengerjakannya. Setelah selesai kemudian langsung dikumpul. Nih Bu Guru bagi. Nih, Maisaro, Wiwi, Tahdi. Coba dikerjakan ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Iya, Bu. Nah, silakan kerjakan dulu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Selesai? Iya, Bu. Ya. Kalau sudah selesai, kumpulkan. Ini di mejanya Ibu. Iya, Bu. Mau Bu, guru langsung koreksi, biar kalian tahu nilai yang kalian dapatkan. Nah, sambil menunggu Bu Guru mengoreksi, coba kalian baca buku tema untuk pelajaran selanjutnya, ya. Sembari Bu Guru mengoreksi. Coba silakan dibaca dulu itu bukunya. Ya, Bu. Buku tema subtema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Baca. Nah, Bu Guru sudah selesai nih mengoreksi pekerjaan kalian. Dari hasilnya, kalian di sini semuanya dinyatakan tuntas. Mari kita beri tepuk tangan. Pinter sekali. Walaupun ada yang mendapatkan nilai 80, 90, bahkan ada juga yang mendapatkan nilai 100. Itu Sahdi mendapatkan nilai 100. Mari kita ya, untuk yang lainnya yang belum mendapatkan nilai 100, kalian harus tetap bersemangat. Harus tetap semangat belajar agar bisa mengejar Sahdi untuk mendapatkan nilai yang 100 lagi. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah di sini Bu Guru mempunyai lagu tentang sistem peredaran darah manusia. Mungkin kalian belum pernah dengar ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita belajar bernyanyi sama-sama. Kita putar sekarang. Marilah kita semua belajar sistem peredaran darah kita. Ada 2 macam, ayo kita hafalkan. Marilah bernyanyi bersama. Ada 2 macam, ayo kita hafalkan. Marilah bernyanyi bersama. Bilik kanan paru-paru serambi kiri, itu peredaran darah kecil. Bilik kiri seluruh tubuh, lalu serambi kanan, itu peredaran darah besar. Bilik kiri seluruh tubuh, lalu serambi kanan, itu peredaran darah besar. Marilah kita semua belajar sistem peredaran darah kita. Ada 2 macam
macam, ayo kita hafalkan, marilah bernyanyi bersama. Ada dua macam, ayo kita hafalkan, marilah bernyanyi bersama. Bilik kanan paru-paru serambi kiri, itu peredaran darah kecil. Bilik kiri seluruh tubuh, lalu serambi kanan, itu peredaran darah besar. Bilik kiri seluruh tubuh, lalu serambi kanan, itu peredaran darah besar. Nah, itu contoh lagu tentang sistem peredaran darah kecil dan darah besar. Dengan kita bernyanyi, mudah-mudahan kita lebih bisa menghafal tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sudah. Tadi, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Tadi kita memulai pelajaran dengan doa. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan doa. Kalau tadi Arum yang memimpin doa, sekarang Wiwi yang menutup pelajaran dan memimpin doa teman-temannya. Silakan Wiwi. Baik, Bu. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.